Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifatul Nur Azizah, NIM K332305 dari kelas A. Saya di sini akan melakukan uji XRD pada sampel NICUZN. Nah, sebelumnya saya izin untuk melakukan share screen. Baik, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita siapkan aplikasi Origins dan juga beberapa data yang nanti akan kita masukkan di Origins, yaitu data yang akan kita masukkan NICUZN. Oke, baik. Setelah kita menyiapkan aplikasi, kemudian kita langsung saja copy datanya, data NICUZN ke Origins. Ke Origin, ke sini, Ctrl V. Nah, ini perlu kita hapus. Oke, setelah didapat setelah ini kita tambah kolom. Klik kolom, kemudian add new kolom, sekitar 5 kolom. Kemudian oke, ini digunakan untuk menambahkan pick dari NI, CU, dan ZN. Nah, kemudian kita memasukkan pick dari NI, kita buka pick NI terlebih dahulu. Pick NI ini ya. Kemudian ini kita copy yang di bagian pick listnya. Copy, Ctrl C, kemudian kita masukkan di originnya. Kita masukkan di kolom C. Nah, ini perlu pick yang kita gunakan yaitu pick yang dua kolom terakhir. Jadi yang kolom C, D, mohon maaf, kolom yang C, kemudian D, E, Y, F, G ini perlu kita delete karena kita tidak gunakan. Oke, setelah pick NI dimasukin, kemudian kita memasukkan pick dari CU. Kita buka pick dari CU terlebih dahulu. Pick CU ini kita copy. Kemudian kita masukkan di origin yang di kolom E. Ctrl V. Nah, ini juga sama. Yang perlu digunakan itu hanya dua kolom terakhir. Berarti yang kolom E, F, G, H, I, J ini kita delete. Di kanan, delete. Nah, setelah itu kita masukkan pick dari ZN. Kita buka pick ZN. ZNO ini. Kita scroll ke bawah. Kita pilih pick list. Berhubung ini masih menggunakan titik, perlu kita ubah menjadi koma dengan cara Ctrl F. Kemudian kita klik titik tiga dari titik ganti dengan koma. Kemudian kita ganti semuanya. Oke, udah. Kemudian kita kembali lagi ke picklist, kita copy. Oke, kita copy. Kemudian kita ke origin, kita paste di yang kolom G. Nah, ini juga perlu kita hapus karena kita hanya menggunakan dua kolom terakhir. Jadi yang G, G, H, I, J, K ini perlu kita delete. Di kanan, kemudian sebentar, klik kanan, delete. Nah, udah, ini juga perlu di delete. Kita beri nama di mana AX. Eh, Sebelumnya kita ubah variabelnya terlebih dahulu. Yang bagian C, ini variabelnya kita ganti X dengan cara klik kanan, set as, kemudian X. Kemudian yang E ini juga perlu kita ubah menjadi variabel X, set as, kemudian X. Kemudian yang G ini juga perlu klik kanan, set as, kemudian X. Nah, setelah ini kita beri nama di mana X ini merupakan dari NI, NI, kemudian CU dan ZN. Ya, kemudian BJ ini merupakan sama bagian dari NO. ZN, ZN, mohon maaf. Z, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini. Terus C-nya ini merupakan NI, ini juga NI. Kemudian ini tadi nicknya CU, ini juga punyanya CU, ini punyanya ZN, ini juga punyanya ZN. Di sini kita beri nama dua theta
Karena tetanya tidak bisa, kita cari terlebih dahulu di Chrome ya, biar nanti bisa membentuk teta. Nah, ini kita copy. Kita masuk ke origins lagi, kita paste di sini. Nah, kemudian di sini intensitas. Oke, kemudian untuk selanjutnya juga sama, di mana yang X itu merupakan 2 theta, kemudian yang Y itu pasti identis. Kita copy di sini, terus di sini, dan di sini. Oke, jika sudah semua, kemudian kita analisis, kita plot dengan cara pertama kita blok semuanya dulu, kemudian kita pilih plot, mode multi panel, terus pilih yang stacks panel. Oke, kalau sudah, kemudian kita preview dan oke. Nah, kemudian jika sudah didapat grafik seperti ini, kita ubah grafiknya yang ini, yang connect kita ubah menjadi no line, kemudian drop length-nya kita ubah menjadi vertikal, kemudian kita apply dan kita oke. Yang ini juga sama, kita ubah ininya jadi no line, drop length-nya kita ubah menjadi vertikal, apply, kemudian oke. Ini juga sama, connect-nya kita ubah menjadi no line, drop length-nya kita ubah ke vertikal, apply. Oke, dah. Setelah itu kita coba rubah ininya ya, skalanya. Kita coba dari 25 ke 100. Coba dulu. 25 ke 100. Kita apply. Hmm, oke. Nah, seperti ini bisa terlihat lebih jelas ya. Oke, setelah itu kita olah data yang ini, kita klik, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih signal processing, kita smooth terlebih dahulu open dialog. Nah, jika sudah seperti ini, point of Windows-nya ini kita ganti menjadi 30. Kita klik preview, oke, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita kita klik lagi di sininya yang book satu sini ini kita uncheck list, kemudian di apply dan oke. Nah, setelah didapat grafik seperti ini, kita analisis lagi di tabelnya, kemudian analisis pick and baseline, pick analysis, open dialog. Jika dapat grafik seperti ini kita next saja langsung. Ini juga kita next langsung. Ini next langsung saja. Terus untuk enable auto ini kita uncheck list. Dan untuk mode-nya ini kita ganti positif. Nah ya, kemudian kita add. Oke, kemudian kita pilih 3 puncak tertinggi ya. Kita pilih puncak-puncak tertinggi. Ini, maaf, belum pas. Ini, kemudian ini, kemudian, oh ini banyak ya, tidak harus 3, bisa lebih dari 3. 4 ini juga puncak tertinggi. Kemudian
ada lagi ini ya, ini dan mungkin ini. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk puncak tertinggi ini. Kita klik down. Kemudian ini kita klik next. Hmm, ya klik next. Ini kita integration Windows-nya. Kita ubah menjadi adjust on preview graph. Terus ininya kita pisahkan per titik puncaknya masing-masing. Seperti ini contohnya kita pisahkan. Nah, setiap titik puncak ya. Seperti ini. Kemudian yang ini juga. Saya pindahkan terlebih dahulu. Oke, jika sudah semua, kemudian kita klik finish. Oke, kemudian kita kembali ke Project Explorer boot 1. Nah, ini didapat data yang kita analisis. Kita buka yang kopi kristalisasi tadi di menu download. Sebentar. Nah, ini kemudian enable editing. Bagian posisi puncak ini kita buka, kita kembali ke origin lagi. Bagian puncak tadi kita ganti menjadi center, ini kita copy data center, kita kembali ke Excel. Nah, ini posisi puncak kita ganti yang tadi. Sebelumnya ini bisa kita undo dulu ya, karena kita ada 5 tabel. eh Kita bisa insert seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti nanti. Oke, kemudian yang FWHM ini juga kita kembali ke origin, kemudian FWHM ini kita copy, masih kita masukkan di sini, dan ini yang ukuran kristal ini rumusnya sama, jadi kita saja. Oke, nah berikut didapat ukuran kristal sebesar 4,747. Kemudian kita cari kristalinitasnya. Kita kembali ke origin, kemudian eh, kita ke Grab, Project Explorer, Grab, eh, kita klik yang ini lagi, kita analyze, pick and baseline, pick analyze, open dialog, kemudian kita ini ya kita next,
Ini juga perlu next aja langsung. Ini next. Ini kita on checklist. Kemudian directionnya kita ganti positif. Kemudian kita add. Setelah itu kita pilih puncak yang tertinggi tadi. Sekitaran ada 6. Double klik ya. Oke. Oke, ini udah. Sudah ada 6. Kemudian kita klik down di next. Nah, ini kita udah ya. Kita unchecklist. Yang bagian all pics-nya kita ulang jadi satu. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Nah, ini kita karena akan menganalisis semua grafiknya, kita tarik ini sampai dengan ujung. Nah, sebenarnya ini sepertinya ada kesalahan. Um, Balik ke sini. Um, ya, ini. Hmm, oh ya, bagian window window box-nya ini kita akan adjust. Jadi kita bisa milih. Oke, jika sudah kita kembali ke sini terlebih dahulu, buat kita pilih peak-nya. Nah, ini kita tarik sampai ujung. Nah, sampai sini. Oke, sudah semua. Kemudian kita klik finish. Setelah itu untuk kita kembali ke Project Explorer book satu. Nah, ini kita areanya ini kita copy, kita tempel ke bagian sini. Oh, kita kunci tulis. Sebelumnya ini tadi yang plot data satu ini. Ini ya tadi yang awal tadi, yang bagian
Ini coba kita cari. Nah, ini ya yang tadi ya kita belum ubah areanya yang satunya ini kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan di sini Excelnya. Yang di sini tadi belum kita ubah. Yang ini kita insert terlebih dahulu tabelnya karena ada 5. Nah, kita baru copy. Nah, didapat kristalisasi sebesar ini dan untuk ukuran kristalnya sebesar ini. Nah, ini kita save file save as. Dan di sini SPC. Oke, kita beri nama UTS expert di Privatul Nur Azizah. Oke, kemudian kita kembali ke originsnya. Yang pertama ini perlu kita save ininya, save project as, save as, kita beri nama ts expert derivative Nur Azizah data NI C NI CU dan ZN. Ya, kemudian kita save. Oke, setelah itu kita ke Project Explorer, grab-nya. Oke, ini udah diberi nama. Ini ya, udah kita beri nama, tinggal kita save file, kemudian save, explore grab, kemudian open dialog. Setelah itu kita rename udah seperti ini saja. PNG, Rivaldo update, dan data NI, CU, dan Z. Oke, baik, mungkin itu saja untuk eh, uji XFT yang kedua, yang data ZN, yang data NI, CU, dan ZN. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.